wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah wa bismillahi bada'atan qawliyah. Alhamdulillah fi kulli halin wa fi kulli ni'matin ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir awqati wal awani wa ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala li yata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtuha atau kama qala fi ba'd hadis. Waktu kehadapan yang sama-sama kita hormati, Allah muliakan para guru kami, terkhusus Mukarram Muhtaram Ustaz Muhammad Fursi, juga Mukarram Muhammad Rahman. Yang kami hormati para tokoh dan para sesepuh serta para pemerintah, terkhusus orang tua kami Bapak Amin Haji Zainuddin, juga yang kami hormati Bapak Dusun Mukhlis, Bapak Jakaria, dan ketua DMI Mushola Sultan Falah yang terhormat dan Allah muliakan Bapak Haji Hanafi beserta seluruh kepengurusan daripada mushola maupun kepengurusan ke-RT juga dalam lima majelis taklim malam Jumat. Yang kami hormati pula Bapak Mantan RT Ahmad, Bapak Mantan RT Agus Sudadiono, serta para bapak jamaah sekalian yang rahmati, muliai, dibahagiai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk memanfaatkan dan menggunakan daripada karunia-Nya, baik fisik kita maupun kesehatan yang dianugerahkan kepada kita, juga secara finansial atau keuangan materi yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa manfaatkan dan kita bisa gunakan untuk sesuatu yang punya nilai ibadah di hadapan Allah, baik dalam rangka ta'awun atau saling tolong menolong yang biasa kita sebut ada arisannya, juga hal lain yang kita berusaha kumpulkan baik materi ataupun pikir ataupun pendapat dalam tentunya mewujudkan suatu maslahat yang ada di lingkungan daripada masyarakat kita. Juga kita bersyukur kepada Allah, tentunya apa yang kita laksanakan adalah suatu majlis, terlepas dari keilmuan kita dapat nggak dapat, tapi yang jelas kita melangkahnya dalam rangka belajar. Hal ini juga menjadi dorongan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau dalam sabdanya pernah menyabdakan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Siapa orang yang pergeseran dan perpindahan itu liyata'allama ilman, ia tujukan mau mempelajari suatu pengetahuan khususnya agama, ghufira lahu qabla ay yakhtuwa, maka orang itu mendapatkan ampunan, diampuni lahu bagi orang tersebut sebelum ia mengayunkan kakinya dalam rangka melangkah menuju majlis ilmu. Jadi kalau orang bergerak, ketika pergerakannya itu ditujukan mau ngaji, mau belajar ilmu agama pada khususnya, maka sebelum ia melangkah sudah dapat jaminan dari Rasul, orang itu diampuni dosa-dosanya. Hal inilah yang juga menjadi dorongan buat kita bahwa dalam keseharian kehidupan kita semasa kita di dalam dunia ini, ada dosa yang Allah nggak ampuni, kecuali dosa itu akan diampuni oleh Allah manakala kita belajar, khususnya untuk ilmu. Jadi ada dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah,
kecuali dengan sebab kita melakukan taklim, mengikuti pengajian atau mengikuti belajar ilmu agama, maka barulah dosa itu diampuni. Dan juga ada rukhsah, karena dengan ngaji, dengan belajar, seandainya tidak sempurna ibadah kita, ada cacat daripada perbuatan ibadah kita, maka ketidaksempurnaan itu, kecacatan ibadah yang kita laksanakan, maka akan dihampura dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita lagi belajar. Itu keistimewaan orang yang mau belajar, mau ikut ngaji, mendalami ilmu agama. Jadi banyak fadilahnya, diantaranya seperti tadi saya ungkap, dosa diampuni, kesalahan dan kekeliruan dalam ibadah Allah maafin. Kemudian para bapak jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya setiap keilmuan agama harus tanasub, harus ada terkait dengan apa yang merupakan ajaran dan tuntunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Belajar agama tidak cukup dengan logika atau akal, yang sebagaimana sebagian orang cenderung, bukan sebagian orang, ada sekelompok orang cenderung menggunakan akalnya sebagai dalil daripada agama, sementara dia tidak mendalami itu agama. Akhirnya kebablasan, segala sesuatu nimbangnya pakai logika aja, segala sesuatu nimbangnya pakai akal, sehingga urusan agama juga mereka menggunakan akal. Dan hal inilah yang menjadi putus daripada tanasub, nyambungnya dengan keilmuan apa yang merupakan ajaran dan tuntunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang cuma ngandelin logika doangan, kalau bahasa kita pakai akal doangan, emang sih apa yang dilogikain, yang apa yang pakai akal terkadang nyambung sama dalil agama. Tapi ketika orang menggunakan logika, harus ada bimbingan pengetahuan agama. Jadi nggak bisa dipakai akal-akalnya sementara dia nggak ada dasar agamanya gitu. Atau orang itu punya dasar agama, mendalami agama, tapi akalnya yang dikedepankan, bukan keilmuan, bukan keimanan yang menjadi pimpinannya, tetapi logikanya yang diduluin. Pada akhirnya terkadang menyamakan sesosok orang yang Allah istimewain dengan kehidupan orang lain yang pada umumnya. Ya, bukan mengangkat permasalahan ini ya, sebenarnya terjadi gitu. Bahkan kadang-kadang di media sosial, WA dan sebagainya, bahkan yang suka YouTube, itu beredar bahwa Nabi itu sebagaimana anak kecil pada umumnya, apalagi terledekan segala macam gitu ya. Ini sesungguhnya pakai logika. Jadi nggak bisa masalah agama atau permasalahan orang yang terlibat dalam agama ditimbang pakai logika atau akal. Kemudian para bapak jamaah sekalian yang berbahagia, nah terkait dengan masalah logika ini juga ada hal-hal yang dari sisi agama yang kita nggak perlu cari tahu tentang alasan logikanya. Kalau bahasa kita, kalau udah agama nyuruh, apapun alasannya, apapun nilai manfaat dan fadilah serta kegunaan yang ada di dalamnya, kalau emang agama udah nyuruh ya udah gitu, laksanakan. Kalau memang belum bisa melaksanakan, jangan pada akhirnya mengoreksi kemanfaatan dari suruhan atau perintah itu. Jadi jangan sampai ngapain sih agama nyuruh-nyuruh sejauh itu, jangan seperti itu. Kalau memang bisa ngamalin, ngamalkan. Kalau memang enggak, ya sudah, jangan sok ngoreksi, padahal itu adalah udah perintah agama. Ya, banyak hal-hal lain. Dan bahkan hal-hal itu bukan cuma hal yang terjadi pada zaman beliau Rasul, tapi merupakan ajaran serta tuntunan, bahkan merupakan syariat dari para nabi sebelumnya. Ya, sehingga apa yang kita ketahui ada syariat, yang syariat itu merupakan ajaran dari nabi sebelumnya, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim kita kenal dengan Abul Millah. Ya, bahasanya kita itu bapaknya agama.
Kenapa? Karena apa yang ada pada Rasul itu diantaranya merupakan apa yang disyariahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk umat Nabi Muhammad muncul perintah, tapi bukan perintah baru, perintah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim. Ya, Allah memerintahkan kepada Muhammad, tentunya juga buat umatnya, mengikuti ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa itu yang disyariahkan kepada Nabi Ibrahim yang juga berlaku buat kita selaku umat Nabi Muhammad? Kemarin udah dibahas. Satu, kemarin masalah bersiwak, ya, itu bersiwak. Siwak itu pun merupakan ajarannya Nabi Ibrahim yang kemudian tentu juga diberlakukan ajaran tersebut buat kita. Apalagi dalam Bugiyah dijelaskan itu tamat, kalau bahasa kita mah ke kumur, kemudian nyerot air ke dalam hidung. Itu juga sunnah yang disunnahkan, fitrah yang juga dianjurkan kepada Nabi Ibrahim. Dan kita juga berlaku, cuman berlakunya kita pada umumnya dipahami kalau kita lagi wudu kita ke kumur tuh, terus nyerot air ke dalam hidung. Itu ajaran itu dulunya juga diberlakukan untuk Nabi Ibrahim. Nah, ketika diberlakukan untuk Nabi Ibrahim, juga diberlakukan untuk umat Nabi Muhammad, yang pada umumnya terapannya ketika orang berwudu. Ya, hanya saja para baca sekalian, ini barangkali kaitannya juga dengan penerapannya. Kalau orang mengerjakan sunnah wudu, kemudian pengerjaan itu sebelum cuci muka, di mana pada cuci muka, basuhan muka ini ada niat. Berarti kalau ngerjain sunnah wudu sebelum nyuci muka berarti belum niat. Maka ketika kocok tangan tuh kita niat, saya niat ngerjain sunnah wudu. Ketika kocok tangan niat ngerjain sunnah wudu, maka selanjutnya sunnah-sunnah yang ada sebelum cuci muka akan ternilai di hadapan Allah sebagai pengerjaan sunnah. Karena ada ulama yang mensyaratkan itu. Jadi kalau ada ulama yang menjadikan itu sesuatu sebagai persyaratan. Sunnah wudu bernilai jika ada niat. Jadi jika tidak diniatkan maka tidak punya pahala. Makanya ketika kita kocok tangan itu kita niatin, saya niat ngerjain sunnah wudu dan seterusnya. Termasuk di dalamnya kemarin dibahas adalah bersiwak. Jadi kalau kita gosok gigi bersiwak, ketika kita sudah kocok tangan kemudian di situ ada siwak, maka siwaknya nggak usah niat lagi, nggak niat wudu lagi, nggak niat ngerjain sunnah wudu lagi. Kenapa? Karena di dalam kocok tangan tadi kita sudah niat untuk ngerjain sunnah wudu. Tapi dalam hal lain di luar itu niat bersiwaknya itu butuh niat. Juga tadi udah ke umur istinsak, nyelot air ke dalam hidung. Umumnya kita kadang-kadang bukan nyelot air, nyolek hidung gitu pakai air gitu doang, ya dapat sunnah, cuma asal sunnah saja, tidak sesempurna sebagaimana perintahnya. Sebab kalau perintah istinsak itu nyerot air ke dalam hidung. Dalam pengerjaannya bagaimana? Khususnya dalam wudu ada 3 cara. Cara yang pertama biasa ya, itu umumnya kayak kita ada ke kumur 3 kali, nyerot air ke dalam nyerotnya atau nyoleknya 3 kali. Tapi ada ulama yang menyatakan utamanya bukan begitu. 1 serokan untuk 2 kerjaan. Jadi serok air ke mulut, naikin ke atas ke hidung, sedot. Jadi sekali cauh, 2 ke kumur juga, sedot juga. Kalau bisa. Gitu ya. Kalau enggak ya sebagaimana kita kerjain itu juga merupakan sunnah daripada wudu, dan itu merupakan bagian daripada yang disunahkannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apalagi khitan. Khitan itu juga sunnahnya Nabi Ibrahim. Pekerjaan ibadahnya, perbuatan yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim pun berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Jadi khitan ini jadi merupakan sebuah kewajiban. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada orang yang menyatakan lihat manfaat, ada manfaatnya maka dihitan. Yang jelas khitan ini terkait manfaat orang laki, iya. Tapi banyak yang meneliti pada akhirnya bagaimana dengan perempuan, apa manfaatnya. Maka mereka diantaranya ada yang menyatakan
melarang orang perempuan dihitan. Kenapa? Alasannya logika. Dalam ilmu kesehatan, mereka mengadakan penelitian bahwa sebagian dari perempuan yang dihitan itu terjadi kanker rahim. Padahal itu mungkin dalam penelitiannya ada dispeksi. Contoh, perempuan itu dihitan, tapi bisa jadi yang dispeksi itu kalau WTS itu bisa jadi. Jadi kankernya itu karena memang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Ketika agama memerintahkan, maka tidak ada di dalamnya suatu mudarat yang ada, yang terlibat, apa yang terjadi di dalamnya. Jadi untuk perempuan juga tetap sama, ada perintah untuk dihitan. Cuma kalau perintah untuk laki alasannya untuk toharoh, untuk bersuci. Tapi kalau untuk perempuan, sebagian kitab menjelaskan alasannya sebatas ittiba', mengikuti. Karena Nabi dihitan, perempuan juga dihitan. Barangkali lebih jauh kita akan bahas tentang bagaimana itu penghitanannya. Ya. Kemudian bapak-bapak jamaah sekalian yang berbahagia, meskipun demikian, hitam itu ditujukan kepada terjadinya, bukan prosesnya. Seandainya ada orang tanpa dihitan ternyata sudah dihitan, ya sudah. Ya, tahu lahir udah disunnatin, ya udah berarti. Atau kejadian kali nama. Ada suatu kejadian misalnya ada anak kecil tahu ada yang nyunatin dua kan. Jenis jin kali nggak tahu ya. Mungkin ini pernah terjadi karena sempat ada sebuah cerita ketika dilihat anaknya siapa yang nyunatin nih. Tahu-tahu udah boleh nyunatin dan udah kering. Nah kalau sudah dihitam seperti ini maka ya sudah. Berarti tidak ada perintah untuk dia untuk melakukan hitam lagi. Bahkan dalam kitab Bugian nyatakan tidak perlu disababiahkan. Karena ada orang yang menyatakan kalau dari kita jin yang natif, ya udah kita cuma jalanin pisau aja di punyanya. Enggak begitu. Karena untuk masalah kita bukan prosesnya, tapi maksudnya. Ketika sudah terjadi hitam, maka tidak perlu lagi dihitam walau sebatas prosesnya. Ya, jadi nggak gitu. Kalau beda dengan orang misalnya haji, orang itu botak misalnya, mencukur apanya kali. Nah itu ada proses, baru itu karena proses pencukuran. Jadi ngejalanan pisau di atas kepalanya sebatas untuk proses nyukur. Tapi kalau kita bukan itu, karena proses yang dilihat secara syar'i adalah perbuatan hitamnya sudah terjadi, ya sudah. Gitu. Jadi nggak ada berbuat ada yang ngelatin. Kan kalau manusia yang ngelatin sudah apa jalan pisau di punyanya, nggak perlu. Ya karena bakal solar maksud, karena apa yang dituju sudah terjadi. Jadi hitam juga merupakan fitrah, merupakan bersuci yang tentunya juga disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hal lain juga ada sunnah-sunnah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim juga berlaku buat kita. Apa contohnya? Nyisir rambut. Rambut aja ada syariahnya. Disyariahkan kepada Nabi Ibrahim dan diperlakukan untuk kita sebagai umatnya. Kalau bisa, bahkan ini hukumnya disunahkan, nyisir rambut itu dibelah dua, kanan dan kiri. Ini kalau apa? Ya pada umumnya ya, walaupun di atas rusuk juga ada tuh. Ya, jadinya sunahnya nyusnya terbagi dua, sebelah kanan sebelah kiri, seperti itu. Dipiak bahasanya ya. Itu sunahnya seperti itu. Bahkan Bugian jelasin makruh ngejambul. Tapi ngejambul yang tidak ada alur belah dua rambutnya. Walaupun di situ terbelah kemudian dijambul, itu namanya nggak ngilangin belah duanya. Makruh. Kecuali untuk anak kecil, nyukurnya nggak geblok, kan geblok kan. Kalau zaman dulu mau baca saya masih ingat masih kecil itu ukurnya namanya dicepak di atas dua bawah itu, nah itu boleh. Atau sebaliknya di daerah tertutup bagian belakang doang yang atas dicepak gitu. Nah masalah untuk anak kecil. Tapi kalau umpama udah gede disunnahkan menyisir rambutnya adalah dua. Nah, kemudian apa lagi bagian tohar itu adalah bulu ketiak kita itu sudah cabutin kesunah. Termasuk bulu yang di bawah juga sama. Sunnah dicukur. Itu sunnah. Jadi bahasanya, ke situ. Iya itu aturan agama yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim berlaku untuk umat Muhammad.
Di antaranya itu nyukur. Jangan ngikutin orang sarang gawok tuh juga. Nah itu sunnah itu. Ya. Kemudian apalagi motong kuku itu juga sunnah syariat yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan diberlakukan buat kita umat Muhammad. Nah, caranya banyak, kaifiatnya mana? Di antaranya masih dalam kitab Fuqih ya. Dimulai dari tangan kanan, dimulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking tutup dengan jempol untuk kanan. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol kanan. Nah, yang kiri bagaimana? Dari kelingking tutup ke jempol. Gitu ya. Jadi kalau nyukurnya motong kuku khususnya hari Jumat nih, sunnah potong kuku terlepas dari banyak dikitnya yang dipotong, walaupun sebatas dikit tua, yang penting jalanin sunnah mulai dari telunjuk tangan kanan, telunjuk jari tengah, jari manis, kelingking, akhir jempol pada tangan kanan. Tapi untuk tangan kiri dimulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, akhir dengan jempol. Begitu untuk kaki. Itu sampai ke sana. Itu sunnahnya, syariahnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diberlakukan juga untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat manfaatnya, lihat fadilahnya. Barangkali kita hanya merujuk apa yang dibahas oleh para ulama dan tentunya juga apa yang dipaparkan jika ada hadisnya. Di luar itu jangan main-main pakai logika. Ya, emang itu syariatnya ya udah kita manut, emang iya. Jangan lihat agama macam-macam apa yang jauhin, nyukur sarang itu lagi gitu ya. Itu memang sudah ketentuannya. Ya, ya. Jadi apa yang disyariatkan oleh beliau, oleh Allah kepada Ibrahim, disyariatkan kepada umat Muhammad, dan itu menjadi tuntunan kita dalam keseharian kita. Mudah-mudahan manfaat. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'afuna ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal mu'minin. Allahumma sallimna was salihin. Wa sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.